Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, menampakkan rasa senang kita, rasa syukur kita karena Allah Azza wa Jalla telah memberikan kepada kita hidayah dan taufiknya. Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita pertolongannya untuk senantiasa hadir di dalam majlis daripada majlis-majlis ilmu, yang mana majlis ilmu adalah raudhah min riyadil jannah, surga dari surga sentaman daripada taman-taman surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi dikatakan oleh para ulama, fid dunya jannah, di dunia ini ada surga. Yang seorang tidak masuk surga dunia, maka dia tidak akan bisa masuk surga akhirat. Maksudnya adalah majlis ilmu. Dan kita juga bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita bisa melanjutkan, menyambung, mengkaji pelajaran akidah atau tauhid, ya, lebih khusus dalam perkara al-uluhiyah, yang ini adalah urgensi dan ini adalah inti daripada dakwah para rasul, inti daripada diciptakannya manusia, inti daripada adanya agama Islam, yaitu adalah tauhid uluhiyah. Dan ini adalah khusumat, perdebatan yang ada di tengah-tengah para anbiya dan rasul dengan para pengikutnya, dengan para mad'unya. Oleh karenanya perkara yang paling wajib yang kita pelajari. Nah, kita lanjutkan lagi dalam membaca Kasyfus Syubhat, menyingkat kesyubhatan, ya, perkara-perkara yang rancu di dalam memahami akidah atau tauhid. Kita telah sampai di dalam pembahasan tentang bahwasanya orang musyrikun mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jalla siang dan malam. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dari awal kitab sampai tengah kitab itu menjelaskan konsep uluhiyah, konsep tauhid uluhiyah, tauhid yang dengannya diutus para rasul, tauhid yang dengannya kita membangun wala wal bara, tauhid yang dengannya ya kita diciptakan. Jadi konsep uluhiyah di awal sampai setengah kitab dijelaskan. Bagaimana keadaan orang musyrikun dijelaskan di dalam mengikrarkan di dalam tauhid rububiyahnya, dan juga kebatilan-kebatilan yang diyakini oleh sebagian orang. Kemudian dari setengah kitab sampai akhir kitab, beliau akan membawakan syubhat yang sangat sering disebarkan, yang sangat sering dipopulerkan oleh sebagian mereka. Dan beserta jawabannya, bukan syubhatnya doang. Ya, kalau syubhatnya doang takutnya kita malah kena. Tapi beserta jawabannya. Baik, ya, jawaban yang mendetail atau yang umum dulu, ya, namanya mujmal, atau jawaban yang mendetail dari tengah kitab sampai akhir kitab. Ini daripada inti kitab Kasyfus Syubhat. Ya, kita lanjutkan dulu. Di sini Syekh sedang menjelaskan hakikat dan kebiasaan orang musyrikun. Musyrikun dulu nih, baru nanti masuk kepada orang yang menisbatkan diri kepada Islam tapi hakikatnya dia adalah musyrikun. Ya. Jadi kita diberikan tahu dulu, diberikan pengajaran oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, gini loh agama orang musyrikun. Supaya kita tahu, oh ternyata enggak cukup beragama cuma demikian. Ternyata agama tuh ya kayak gini. Ya, ini dijelaskan insyaallah. Summa minhum man yad'u al-malaikah, itu ya? Atau yang mana? Oke, yang mana? Asahul la? Ya tayyib.
Ya kemarin dijelaskan kama kanu ya'budu yad'una Allah lailan wa naharan. Sebagaimana orang musyrikun zaman dulu, mereka biasa berdoa kepada Allah siang dan malam. Summa minhum man yad'ul malaikah. Kemudian sebagian mereka ada juga yang berdoa kepada para malaikat. Ya sebelum itu kita baca aja syarah yang sebelumnya ini. Jadi kaum musyrikin zaman dulu, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, khususnya musyrikin Mekah, mereka ini masih ada wahyu sisa dari Nabi Ibrahim. Kurang lebih udah ditinggalkan selama 900 tahunan yang lalu. Tapi masih ada. Sehingga sebagian mereka dahulu sebelum datangnya pemimpin Tagut yang kemarin kita jelaskan yang bernama Amr ibn Luhai al-Khuzai, membawa keyakinan ideologi sesat syirik ya ke Jaziratul Arab. Sebelumnya kaum musyrikin itu beribadah di atas agamanya Nabi Ibrahim. Ya, sebelumnya itu. Kemudian setelah datang Amr bin Luhai al-Khuzai, dirubahlah agama mereka, bawalah ya yang namanya patung-patung itu dari Syam dilihat, kemudian juga dicarilah mana patung-patung yang dulu ada di zaman Nabi Nuh dan mendapatkannya yang telah terkubur tanah, sehingga dipopulerkan lagi kesyirikan yang telah lenyap, kesyirikan patung-patung berhala-berhala dari zaman Nabi Nuh telah lenyap, hidupkan lagi. Makanya pada saat itu walaupun Nabi SAW belum diutus, karena udah ada agamanya Ibrahim, walaupun udah lama ya, tetap wajib bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian mereka yang tidak bertauhid dijelaskan dengan nas yang sangat jelas, yang sahih dalam hadis Nabi SAW, mereka tidak diberikan dispensasi sedikit pun atas penyimpangan tauhid mereka. Di antaranya adalah bapak dan ibunya Nabi SAW, di mana di antara nas ibunya Nabi ketika Nabi meminta kepada Allah izin untuk beristighfar bagi ibunya, tapi tidak diizinkan. Karena Nabi ibunya meninggal dalam keadaan musyrik, ya, dalam keadaan musyrik, tidak mengikuti agamanya Ibrahim alaihi salam. Oke. Tapi diizinkan untuk berziarah saja. Kemudian demikian pula bapaknya Nabi SAW, ketika ada orang yang datang ke Nabi menanyakan bagaimana bapaknya masuk surga atau enggak, kata Nabi, ya inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Kenapa? Karena tidak ikuti agamanya Ibrahim. Subhanallah, padahal agamanya Nabi Ibrahim kalau kita lihat sudah sangat jauh, tapi masih tetap diilzamkan, diwajibkan. Yang menyimpang dari itu, maka dia menyimpang dari agama, ya. Kemudian karena Nabi lihat dia ngambek, dia mukanya cemberut, disamperin oleh Nabi SAW, dijelaskan, inna abi wa abaka finnar, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Hadisnya sahih, dibawakan oleh para ulama, oleh Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya ketika sedang menjelaskan bagaimana urgensinya tauhid dan bahaya ya menyimpang di dalam perkara tauhid. Itu udah lama, apalagi bagaimana di zaman sekarang. Islam udah sempurna, agama telah jelas, banyak dai, banyak Instagram, YouTube dan semisalnya. Lebih wajib lagi bagi kita untuk belajar tauhid ini. Jangan sampai kita tidak paham, ya, apalagi kan kita katanya pengikut para salaf gitu ya, yang nisbatkan diri ke salaf alias jadi salafi gitu kan. Tapi kita nggak tahu bagaimana hakikat akidah mereka. Ini kan cuma klaim semata. Sebagaimana Majnun Laila, ya tahu kayak Majnun Laila. Jadi ada orang gila-gila atau gila-gila dengan perempuan yang bernama Laila. Sampai ada yang membuat syair, kullun yada'i waslat bil Laila wal Laila la taqirru bidzaka. Semua orang mengklaim punya hubungan spesial dengan Laila, tapi Laila enggak mengakuinya sedikit pun. Cuma sekedar klaim-klaim semata. Jadi berlaku seperti bait ini. Nah, ya, tapi ibadah mereka ya, kaum musyrikun, baik dia umroh, dia haji, dia sedekah dan yang lain-lain, itu tercampur dengan kesyirikan. Ya, tercampur dengan kesyirikan.
dalil yang menunjukkan mereka beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, terkadang mereka ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, sangat banyak ya. Sangat banyak kemarin kita bawakan dalam surat Isra, dalam surat Luqman. Nah, kemudian kita baca di sini fal ibadat idza khalaqaha syirkun. Nah, ketemu ya, cari sendiri yang santri bawa buku. Fal ibadat di bawah surat Luqman. Fal ibadatu idza khalaqaha syirkun takunu batilatan. Ibadah kalau dibersamai dengan syirik maka dia jadi batil ibadahnya. Ini di sini lihat dulu. Syiriknya syirik apa? Kalau syirik asghar, maka ibadah satu itu aja yang batil. Kita misalkan syirik asghar di antaranya riya. Ya, riya kepada orang, misalkan pengen didengar, pengen dilihat. Ya, kalau pengen dengar namanya sum'ah. Maka ibadah tersebut yang ada riyanya, walaupun awalnya ikhlas, di tengah-tengah dia riya sampai akhir, maka kata para ulama yang sahih, ini ibadahnya batal. Atau riya dari awal sampai akhir satu ibadah aja tapi bukan semuanya. Kalau semuanya nanti riyanya orang munafik. Namanya riyaul mahad, yang ini menyebabkan kufur akbar. Satu misalkan kita sholat ya karena ada misalkan siapa atau jadi imam ya anak-anak santri gitu kan, ada calon mertua jadi riya dan semisalnya. Kemudian dia terus kayak gitu. Maka dari awal sampai akhir satu ibadahnya apa? Batilah. Tapi kalau maksudnya syiriknya syirik akbar, karena kan di sini umum bahasanya, ya nakirah. Ya, kalau syiriknya syirik akbar, maka bukan cuma satu ibadah tersebut yang batil, seluruh ibadahnya batil, alias batal semua. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla firmankan, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Dan ayatnya sangat banyak di Al-Qur'an, di antaranya ini. Kata Allah Azza wa Jalla ya berbicara dengan Nabi SAW. Jadi Nabi diancam ini sama Allah. Dan sungguh saya wahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu dari kalangan para nabi dan rasul, la in asyrakta, kalau kamu berbuat syirik, la yahbatanna amaluk, maka seluruh amalmu akan batal. Wala takunanna minal khasirin, dan kamu akan menjadi orang yang sangat rugi. Artinya seluruhnya, karena nggak mungkin satu batal rugi seluruhnya. Dan yang demikian tidaklah rugi, tidaklah batal, melainkan dia telah kafir berarti. Kata para ulama demikian. Kata para ulama demikian. Dan ini dijelaskan juga oleh para ulama di antara faedahnya, syirik itu nggak ada basa-basinya, ya, nggak ada basa-basi dalam perkara syirik dan kufur. Karena Nabi SAW aja diancam. Yang ini adalah orang yang paling dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Ashraful anbiya, bahkan nabi paling mulia. Ya, kapan berbuat syirik, khalas, ya, selesai perkaranya, dia akan rugi. Nah, makanya bahaya. Nah, dia di sini falladzina yad'una al-islamil an, kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, maka orang-orang yang sekarang ini mengklaim dia adalah Islam, nah itu mengklaim Islam, berarti dia udah syahadat. Wa yusallun, mereka sholat, wa yasumun, mereka puasa, wa yahujjun, mereka haji, walakinnahum yad'una al-Husain, tapi mereka berdoa kepada Husain yang udah mati, berdoa kepada orang yang udah mati. Ini bukan cuma Husain, siapapun itu yang dia anggap sebagai wali, sebagai kuburan keramat dibangun gitu ya, semua sama. Ya, mau dia namanya apa, orang soleh, guru, murabbi dan semisalnya sama. Nah, wal Badawi, berdoa kepada Badawi, wa Abdul Qadir Al-Jilani. Padahal Syekh Abdul Qadir ini Salafi, Hanbali, madhabnya Hanbali, ya, orang soleh, imam besar dari kalangan madhab Hanbali. Ya, cuma walaupun memang betulan dia soleh, kalau kita minta sama dia ya nggak boleh, tetap haram. Ya, dahulu aja orang musyrikun zaman dulu apa? Berdoanya kepada malaikat, lebih soleh lagi. Ya, kepada Uzair, kepada Isa, Nabi Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya di antara syubhat yang biasa mereka gaung-gaungkan apa? Loh, kita mah nggak kayak orang musyrikin zaman dulu, kita mah doanya kepada wali. Gitu.
Kepada guru kita mah, kepada ini, kepada itu. Kita katakan apa? Orang musyrik zaman dulu justru kayak gitu juga. Kepada Uzair, kepada Isa, malaikat, dan yang semisalnya. Kepada para nabi. Tapi apa? Tetap mereka dikatakan musyrik. Iya. Dan yang kayak gitu dulu mah sebenarnya ahlul kitab. Makanya di agama Islam ini dari zaman Nabi, tabi'in, tabi'ut tabi'in belum ada yang namanya nyembah kubur, belum ada. Doa ke kuburan nggak ada di zaman Nabi, zaman tabi'in nggak ada, tabi'ut tabi'in nggak ada, zaman Imam yang 4 nggak ada. Ya, nah, abad keempat kurang lebih dinukilkan oleh Syekhul Islam itu baru muncul tuh, ya dari Fatimiyah yang kemarin kita bahas di sini, ya orang-orang Syiah Fatimiyah, ya orang-orang Syiah Fatimiyah. Dahulu siapa yang beribadah kepada kuburan? Ya Yahudi dan Nasrani, Ahlul Kitab. Di dalam hadis dijelaskan dengan jelas banget, gamblang. Nabi SAW bersabda, la'anatullah 'alal yahudi wa nasara ittakhudhu qubur anbiya'ihi masajid. Allah laknat Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Masjid di sini bukan kayak gini. Tempat ibadah kata para ulama. Kalau kita buka syarah kitab tauhid, siapapun itu syarahnya, ya yang penting syekhnya Ahlussunnah, ya mereka akan menjelaskan maksudnya masjid ini adalah ma'bad, tempat ibadah. Mau diresmikan atau enggak diresmikan, mau ditandatanganin sama wali kota atau enggak, tetap yang namanya tempat ibadah. Ya, baca Quran di situ. Dia apalagi zikir di situ, tidur bahkan di situ. Itu yang kemarin kita ceritakan di Tarim, ya ada orang Indonesia ya Allah jauh-jauh ke Yaman, udah mana kalau orang Indonesia yang jalur Tarim itu mahal biayanya 50 juta 60 juta sampai, itu pun cuma setahun berlakunya. Kalau mau tajdid perbaharui 1 tahun lagi bayar 10 sampai 20 juta. Kalau kita yang Darul Hadis yang kismin ini ya cuma sampai 15 juta juga sampai ke sana. 20 juta lah. Ya buat nanti pegangan tahun pertama. Tahun kedua kalau mau perbaharui ya cuma 1 juta. Kalau kita nggak punya duit sama sekali, Syekh bakal kasih uang kita, kasih buku. Iya orang-orang kismin kita di jalan itu. Cuma alhamdulillah ilmunya ada. Ya, cuma mereka naudzubillah kasihan. Banyak yang dari Kalsel. Saya ketemu soalnya ketika lagi umroh, ya antum dari mana? Anak dari tempatnya Denny. Oh masya Allah. Kamu dari mana? Berapa orang saya tanya gitu? Jawabnya dari Banjar gitu. Iya serius. Kan kasihan. Ya udah jauh-jauh tapi malah iktikafnya di kuburan bukan di masjid. Ya masjidnya mereka pun dikelilingi apa? Kuburan. Ini kan na'udzubillah. Kata Syekh apa? Kata Syekh Fauzan, haula'i mithlul musyrikin al-awwalin. Mereka sama persis dengan kaum musyrikin yang awalin zaman dulu. Bahkan bukan sama persis, lebih parah. Oh saya jadi lupa ya. Sebenarnya kita pengen berikan 12 poin buruknya kaum musyrikin zaman sekarang dibandingkan zaman dulu. Ya semoga ingat pekan depan. Ya, qadarullah. Fal musyrikuna yata'abbaduna lillah. Kaum musyrikin zaman dulu mereka beribadah kepada Allah. Walakinnahum yad'una Lat wal Uzza wa Manata tsalitsatan ukhra. Tapi mereka berdoa juga kepada Lata, Uzza, kepada Mana. Wala yaqulun, mereka enggak berkata inna hadhihi arbab. Mereka enggak berkata kaum musyrikin zaman dulu ini adalah rob kita. Apa sih kalau rob? Maksudnya Rabb itu rububiyah. Tauhid rububiyah ini maksudnya apa? Menciptakan, beri rezeki, ya, menghidupkan, mematikan, mengatur, merajai. Mereka kaum musyrikin enggak berkata kayak gitu. Masih meyakini bahwasanya ini semua hak wewenang Allah Subhanahu wa taala. Makanya di Quran banyak sekali wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulun Allah. Kalau tanya mereka siapa ciptakan langit bumi, mereka akan jawab Allah. Banyak di dalam ayat. Siapa yang mematikan, menghidupkan, wa may yudabbirul amr, siapa yang mengatur perkara ini, mereka akan jawab ini semua adalah Allah Azza wa Jalla. Artinya mereka dalam syirik rububiyah enggak syirik.
Dalam rububiyah enggak syirik mereka. Mereka tetap meyakininya. Itu kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Bal yaqulun, tapi mereka berkata, hadhihi tuqarribuna 'ala Allah zulfa. Ya. Wali-wali ini, ya kita bilangnya wali aja lah ya. Wali-wali ini, terlepas ini wali Allah beneran atau wali setan, yang penting ini dikatakan wali sama mereka. Ya, wali-wali ini mendekatkan kami kepada Allah sedekat-dekatnya. Naam. Nuridu minha azulfa indallah. Saya ingin dari wali tersebut kedekatan diri di sisi Allah. Wa taqarrub ila Allah, supaya didekatkan kepada Allah. Fahiya wasaid wa syufa'a bainana wa bainallah. Maka kalau gitu mereka ini adalah penengah, pemberi syafaat, penolong kami antara kita dan Allah Azza wa Jalla. Karena kalau kita langsung minta kepada Allah, ini kita orang miskin, kita orang berdosa, kita orang nggak punya apa-apa, nggak mungkin kita langsung minta sama Allah, nggak sopan katanya gitu. Ini kata mereka mimbabi ta'zim lillah, di antara bentuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal nggak ada ajaran sama sekali kayak gitu. Ya, naudzubillah. Itu kebatilan. Dan mereka syiriknya namanya ini syirik wasato atau syufa'a, perantara. Dari sisi mana sih kesyirikannya? Ya, sebagian orang ini ada yang terlalu berlebihan, ada juga yang pas lah, nggak berlebihan. Yang berlebihan itu gimana? Yang berlebihan ketika menjadikan ada wali atau penghuni kubur sebagai wasato, langsung dikatakan syirik akbar. Ini berlebihan. Kenapa? Karena terbagi dua. Terbagi menjadi dua. Ini fulan ke kuburan. Meminta ke kuburan ini mintanya kepada kuburan apa kepada Allah? Ini terbagi dua ini. Kalau mau jadikan kuburan, jadikan wali, apapun itu, jadi menjadikan pohon atau apapun sebagai perantara kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang pertama, bentuk pertama syirik asghar. Hanya syirik asghar aja. Kapan syirik asghar? Ketika dia hanya menjadikan perantara bertawasul dengan makanah, kedudukan wali ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini wali ini kedudukannya sangat tinggi. Ya. Tapi tanpa ada syirik-syirik rububiyah, tanpa ada syirik keyakinan. Intinya dia meyakini betulan wali Allah, dia kedudukannya sangat tinggi di sisi Allah. Contoh misalkan Uzair atau Isa. Ini wali Allah. Saya mintanya kepada Allah, doanya kepada Allah. Tidak ada satupun ibadah yang dipalingkan kepada wali ini. Dia berdoanya kepada Allah dan dengan keyakinan ini perantara saya nanti. Yang memperantarai saya ini. Ya. Saya membuat jadi perantara disebabkan makanah dia, kedudukan dia di sisi Allah. Ya, keutamaan dia di sisi Allah, maka ini syirik asghar. Ini syirik asghar, tapi nggak tahu ada atau enggak yang kayak gitu di zaman sekarang. Walaupun sebagian ulama yang mengatakan ini bid'ah, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan syirik asghar. Kenapa jadi syirik asghar? Karena dia telah menjadikan ini sebab yang Allah dan Rasulnya nggak jadikan ini sebagai sebab. Sama kasusnya seperti kita ngantongin daun kuburan, meyakini ini adalah sebab saya dapat banyak rezeki. Ada pun rezeki dan semua manfaat dari Allah. Dia nggak pernah berbuat syirik, nggak pernah berbuat syirik. Kemudian akidahnya benar, nggak syirik, maka namanya ini syirik asghar aja. Dia masih muslim, nggak mengeluarkan dari agama Islam. Tapi jarang yang kayak gini. Kata Syekh bin Baz dan para ulama yang lainnya, kebanyakannya orang yang pergi ke kuburan, ya itu pasti memberikan sedikit secuil ibadahnya atau bahkan banyak ibadahnya kepada penghuni tersebut. Pas itu nyembelih, ya nyembelih ayam cemani, nah, atau apa, misalkan onta kalau di Arab mungkin ya. Kemudian nazar di situ untuk wali ini, kemudian apalagi istighosah, ya berdoa, semua diberikan kepada wali ini dengan harapan apa? Ini wali yang memberikan perantara dia kepada Allah supaya ini dia didekatkan dirinya kepada Allah. Ini namanya syirik akbar. Namanya syirik
akbar. Ini baru kita lihat dari nilai syirik secara zahirnya. Amal-amal zahir maksudnya. Belum syirik yang sifatnya yang batiniyah, yang amalan hati. Apa contohnya? Tawakal kepada wali ini jadinya. Kemudian takutnya berlebihan, jadi khauf syirik jadinya. Khauf syirik itu gimana? Ya dia takut kepada orang, ya menimpakan kepadanya suatu mudarat yang padahal itu mudarat itu adalah haknya Allah. Oh nanti kalau saya nggak ziarah kau ini kualat nantinya. Wah itu kan minimal setahun sekali lah, ya. Gitu, betul nggak? Ya, orang sana. Iya, minimal ya setahun sekali. Kalau nggak takutnya kualat. Ini namanya syirk khauf atau khosyah. Ini dari sini aja udah bisa membuat orang batal Islam. Belum lagi mahabbah, sangat cinta. Wah, cintanya na'udzubillah min dzalik. Allahul musta'an. Ketika dicoel dikit aja, wah ngamuk itu pasti. Pasti. Kita padahal cuma nyenggol sedikit. Dulu ada ustadz dari kalangan HTI yang suka pakai imamah. Saya nggak mau sebutkan namanya, udah meninggal. Dia ceritanya nyenggol salah seorang ya Habib di Jawa, katanya memakai kayak gini, kayak hijab, kayak memakai kerudung. Itu cuma gitu doang, padahal udah minta maaf, keliru, salah ngomong. Wah, pengikutnya apa? Sangat marah, langsung dilaporkan, langsung disamperin, langsung apa? Ya dipenjara. Asyaddu hubban li sadatihim, sangat parah cintanya, bahkan lebih cinta kepada mereka daripada kepada Allah. Ini namanya syirkul mahabbah kata para ulama. Yang mana kita nggak boleh cinta kepada siapapun itu objeknya melebihi Allah dan Rasulnya. Umar aja, saya sesungguhnya lebih cinta kepada Allah kecuali kepada diri saya. Ya, kata Nabi SAW, belum beriman wahai Umar, sampai saya ya lebih dicintai daripada dirinya sendiri. Akhirnya langsung diklarifikasi sama Umar. Namanya syirik mahabbah. Di dalam Al-Quran ada, dalam hadis ada tentang masalah syirik mahabbah ini. Iya. Buktinya apa? Mereka lebih cinta kepada sahadat mereka, tuan-tuan mereka, guru mereka. Buktinya dikritik sedikit langsung marahnya di luar nalar, enggak di luar ekspektasi. Coba saja. Iya. Dan mereka ketika Allah Azza wa Jalla dicela, mereka enggak marah. Bahkan justru sebagian dari mereka ada yang namanya apa? Penistaan kepada Allah dan agama. Ada anak kecil ceramah bawa rokok sampurna mil. Ini rokok ini adalah apa? Sempurna katanya. Ini rokok ini sempurna ini. Masa diharamkan? Kurang lebih gitu secara makna. Ini lihat ada ini apa? Allah ini tauhid. Naudzubillah. Maka masa rokok dikatakan Allah tauhid. Dari mananya coba ini? Korelasinya nggak ada sama sekali. Ini kan sedang dicela berarti agama. Yang hadirin apa? Tawa-tawa malah. Harusnya diingkari. Tapi giliran dicolek sedikit, wah, ini nggak boleh kayak gini, ya, tidak diperbolehkan. Banyak lagi syirik rohbah, ibadah hatinya dipalingkan kepada wali tersebut. Makanya kata Syekh Fauzan, seperti kaum musyrikin awalin, bahkan lebih buruk. Nah, haula yaqulun, mereka berkata Al-Hasan wal Husain wa Abdul Qadir wal Badawi innama hum syufa'a lana indallah. Hasan, Husain, Abdul Qadir, Al-Badawi, sesungguhnya mereka hanya pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wala yaqulun, mereka enggak berkata yakhluqun wa yarzuqun wa yatasarrafuna fi syai'in minal umur. Mereka enggak berkata sedikit pun kaum musyrikin bahwasanya wali-wali mereka, sesembahan mereka dapat menciptakan, memberi rezeki, mengatur sedikit dari perkara di dunia ini, enggak. Ya. Wa inna ma hadza lillah, sesungguhnya ini hanya wewenang murni milik Allah. Innama huwa haula wasaid wa syufa'a. Mereka ini hanya perantara saja. Ya, perantara. Adapun yang nanti ngasih manfaat kepada kami, memberikan berkah kepada kami, itu adalah Allah.
tapi mereka salahnya apa? Memberikan ibadah kepada wali tersebut, kepada perantara tersebut. Namanya syirik wasata namanya. Ini kaum musyrikin zaman dulu. Wa yaqulu ba'dun nas, sebagian manusia berkata, haula'i muslimun, mereka adalah orang-orang muslim. Ya, maksudnya apa? Ini ubadul kubur. Kata sebagian mereka, ini Syekh Fauzan yang ngomong, bukan saya. Sebagian mereka berkata, haula'i muslimun. Ini penghuni kubur yang tadi modelnya kayak gitu, bahkan lebih parah dari kaum musyrikin. Ya, dari 12 sisi atau 11 sisi, kata Syekh Shalih Al-Utsaimin. Mereka adalah masih muslim. Fanaqulu, maka kita katakan, ini Syekh Fauzan, walimadza la yakunu, ini parah banget ya. Kufaru Quraisyin muslimin aidon. Terus kenapa kufar Quraisy enggak jadi muslim juga? Kan mereka kayak gitu. Kafir Quraisy kan juga sama. Bahkan mungkin ya, kafir Quraisy ibadahnya lebih banyak. Mungkin kafir Quraisy lebih tinggi nilai ibadahnya dari sisi ya, ibadah-ibadah yang sifatnya agung seperti haji, umroh. Ya mungkin zaman sekarang dari mereka, dari orang-orang yang beribadah kepada patung, pada berhala, siapapun itu belum haji, belum umroh, bahkan nggak ada yang sholat, misal gitu ya, kita katakan nggak ada yang ibadah sedikit pun, sekalinya ibadah malah ke patung, kubur dan semisalnya. Nah, bahkan di zaman sekarang banyak sekali dari mereka, ya terkhusus yang kita katakan tadi di tempat kita belajar, itu meyakini bahwasanya berkah itu datangnya dari dalam kubur. Manfaat dari sini. Ya. Bahkan ya petua-petua mereka terus mempromosikan gitu kan, bahwasanya kata ini yang penghuni di sini, ya silakan kalau mau minta, silakan kalau mau ada hajat datang ke sini saja. Sesungguhnya kita zahirnya mati, tapi kita hakikatnya enggak mati gitu. Kita bisa mengabulkan kurang lebih gitu. Naudzubillah. Ini nggak pernah sama sekali ya dikatakan oleh musyrikun zaman dulu. Naudzubillah. Wa hadzal qail laisa indahu fahmun li tauhid. Orang yang ngomong demikian, yang mengatakan, "Oh, ini mereka masih muslimun," ya, ini nggak paham sedikit pun masalah tauhid. Wala basiratan atau wala basiratun, enggak memiliki basirah. Basirah ini ilmu yang mendalam. Li'annahu ma fahima tauhid, karena dia enggak paham hakikat tauhid. Ya namanya hakikat tauhid apa? Kufur kepada tagut. Kufur kepada tagut ini apa? Pertama kita yakini kebatilan tagut tersebut. Ya, kita ingkari tagut tersebut. Kemudian kita baro'ah, berlepas diri daripada kesyirikan tersebut, tagut tersebut. Kemudian kita apa? Berlepas diri dari pelakunya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dalam kitab Ma'na Tagut beliau demikian. Wa tukafiru ahlaha, dikufurkan ahlinya. Nah, hal ini juga sebagaimana Nabi Ibrahim di dalam Al-Qur'an dijelaskan, kafarna bikum wa bada bainana wa bainakumul adawa wal baghdha. Ya. Kita kufur kepada kalian, kita mengingkari kalian. Telah jelas bagi kita, antara kita dan kalian, permusuhan, ya, kemudian baghdha, kebencian, abadan selama-lamanya sampai kalian beriman kepada Allah. Artinya apa? Kufur kepada tagut itu bukan cuma kita yakini ini perkara kufur, ini perkara syirik, kita jauhkan. Orangnya juga harus kita jauhkan. Dan Nabi Ibrahim, padahal bapaknya sendiri di antara objek dakwahnya. Jadi demikianlah Islam. Ya, kalau kita katakan, oh Islam kayak gitu ya, iya kayak gitu. Bahkan di zaman Nabi lebih parah lagi penerapannya, karena hakikat tauhid di zaman Nabi, kemudian prakteknya nggak nol, ya jihad langsung, karena pemimpinnya Nabi SAW. Ya kalau kita sekarang kan cuma sekedar apa? Nggak toleransi kebablasan, ya nggak ada yang namanya basa-basi toleransi kayak gitu, nggak ada. Itu hanya dalam perkara dunia. Ya, orang-orang kufar ini nggak boleh kita cinta mereka, nggak boleh, haram.
Nggak boleh kita menjilat nggak haram. Ya, harus kita jauhkan mereka. Harus kita jauhkan. Nggak boleh, keyakinan pluralis sangat sesat. Ya, semua agama sama. Kita harus saling toleransi, saling bahu-membahu atas apa? Agama Islam ini sangat membenci, Allah dan Rasulnya membenci. Bagaimana mereka ya mau bunuh para nabi, membunuh Nabi SAW, kaum musyrikin, kok kita malah cinta? Bagaimana orang Yahudi Nasara, orang-orang musyrikin, orang-orang nyembah patung dan semisalnya melunturkan nilai-nilai Islam dan tauhid, masa kita suka? Nggak boleh. Masa kita tolong? Nggak boleh sama sekali. Makanya kata para ulama, keyakinan pluralis itu sangat kufur akbar. Ya, nggak boleh kayak gitu. Dan menetapkan ibadah hanya kepada Allah Azza wa Jalla saja satu-satunya. Nggak boleh kita peruntukkan sedikit pun kepada selain Allah Azza wa Jalla. Nah, tinggal kita tahu tuh ibadah itu apa aja. Ya, tinggal kita ketahui ibadah itu apa aja. Karena masih banyak sebagian ya teman-teman kita yang udah ngaji, mungkin udah ngaji lumayan lama, nggak tahu konsep al-wala wal bara. Kapan kita harus loyalitas, cinta, tolong menolong, kapan kita harus bara, berlepas diri kepada siapa? Ya, sama orang kafir, oh nggak boleh kamu katakan dia kafir, itu kasar, dapat melukai hatinya dia. Lu nggak kita katakan kafir juga dia melukai hati kita. Katanya apa? Non muslim aja, sama aja, ya sama aja. Orang mereka menyemati kita, membuat gelaran untuk kita apa? Domba-domba yang tersesat, udah domba sesat lagi. Masa kita apa? Cinta sama mereka. Kita enggak kufur kepada mereka. Ini harus ya, yang kayak gini. Berarti agama Islam keras? Enggak. Justru agama Islam mengajarkan lembut, ruhama, tapi bainal muslimin. Bainal muslimin. Namanya itu mudarah. Mudarah tuh enggak boleh basa-basi, merelakan agama enggak boleh. Kalau mudahanah artinya kita menampakkan seakan-akan sepakat dengan dia dalam perkara dunia, kita lembut dengan dia dalam perkara dunia, ini dibolehkan ya pada dua sisi, dua keadaan. Keadaan pertama ketika kita terancam, ya, illa an tattaqu minhum tuqah, kecuali ketika kalian taqiyah, nyamar, ya, mendapatkan ancaman dari mereka. Enggak apa-apa, oh ya silakan, kita enggak berlaku apa? Tegas. Atau dalam bab dakwah, berdakwah dan kemungkinan diterima. Tapi kalau enggak ya enggak usah. Jangan menodai tauhid kita, ya, keaslian tauhid Ahlussunnah wal Jamaah. Atas dasar toleransi, saudara sebangsa, enggak ada. Saudara sebangsa itu enggak ada. Ya. Orang-orang kafir adalah musuh kita. Ya, nyata. Musuh nyata. Lihat bagaimana kaum muslimin sekarang, ya. Mereka ini yang lalai-lalai ini disebabkan apa? Di antara faktor besarnya yaitu produksi proyek-proyek dari kalangan orang-orang kafir. Dari apa namanya? Handphone di dalamnya apa aja, TikTok semua. Itu namanya penyerangan kepada kita. Kalau kita sadar, tapi orang-orang Islam sendiri itu enggak sadar. Bahkan sebagian mereka menisbatkan diri kepada Islam, enggak paham Islam. Bahkan malah terpengaruh kepada ajaran-ajaran ya non-muslim kafir tersebut, ya, mengatakan apa? Oh, ini Islam ini radikal. Kenapa? Karena mengecap ini, mengecap itu. Oh, ini Islamnya terlalu ekstrim. Oh, ini Islamnya jenggot. Oh, ini Islamnya cadaran. Islam tuh yang biasa-biasa aja, katanya gitu. Yang SNI gitu, sesuai kayak gitu. Sesuai nilai-nilai Islam itu biasa-biasa aja baru SNI. Tapi kalau sesuai ya penilaian-penilaian mereka nggak biasa. Itu Islam yang mengurangi, nggak boleh. Allah alam, mungkin di azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd.
Qala wal wajib 'alal insan, yang wajib bagi seluruh manusia, an ya'rifa hadzal amra, untuk mengetahui perkara ini. Li'annahu muhimun jiddan, karena tauhid ini perkara yang sangat penting. Dan juga dia wajib tahu hakikat syirik, lawannya. Wa hadhihi hiya tsaqafatu shahihah, inilah pendidikan yang benar. Laysat tsaqafah an ta'rifa ahwal al-alam wal hukumat wa siyasat, hadhihi tsaqafah la tanfa' wa la tadur. Bukan termasuk pendidikan yang bagus kita cuma sekadar tahu keadaan alam, hukumat, politik dan semisalnya. Ini adalah pengetahuan yang tidak bermanfaat dan tidak memudaratkan kita ketika enggak tahu. As-tsaqafatul lati tanfa' hiya ma'rifatu tauhidus sahih. Pengetahuan yang bermanfaat itu adalah manakala ketika kita mengetahui hakikat tauhid yang benar. Wa ma'rifatu ma yadaduhu minasyirki, mengetahui yang lawan daripada tauhid tersebut dari kesyirikan. Ini yang sangat penting. Kenapa? Ya seperti tadi yang kita katakan, khawatir kita terjatuh dalam perkara syirik yang sangat jelas, ternyata kita nggak tahu. Atau perkara kufur yang jelas tapi kita nggak tahu. Aw yanqusuhum minal bid'ah wal muhdatsat, atau yang mengurangi nilai-nilai tauhid dari kebid'ahan, perkara-perkara baru. Hadhihi hiya tsaqafatus shahihah, ini adalah ya pemahaman pendidikan yang benar. Wa hadza huwal matlubu minal muslim wa min talibil ilmi, dan inilah yang dituntut untuk kaum muslimin dan untuk para penuntut ilmu, an ya'rifa tauhid wa an yad'uwa ilaihi, hadza huwal matlub, untuk tahu tauhid dan dakwah kepada tauhid. Inilah yang dituntut. Ini kata Syekh Fauzan, madza yanfa'ul ilm al-katsir min ghairi tahqiqin wa min ghairi basirah. Apa yang dapat kita manfaatkan dari ilmu yang banyak tapi tanpa merealisasikan tauhid, tanpa ada basirah ilmu tentang tauhid. La yanfa'u syai'an, tidak akan bermanfaat sedikit pun ilmu itu. Mau kita kuliah dimanapun itu, di luar negeri, ya di Timur Tengah, kalau nggak paham tauhid yang benar, maka tidak akan bermanfaat. Wala yufidu sahibuhu syai'an idza lam yakun mabniyan ala tahqiqin wa tauhidin. Wala yufidu sahibahu syai'an, tidak mendapatkan manfaat sedikit pun bagi pemeluknya, ya kalau tidak dibangun di atas tahqiq, perealisasian, wa tauhidin, dibangun di atas tauhid, wa ibadatillah, wa ibadatin lillah, beribadah kepada Allah, wa ma'rifatinil haq, mengetahui al-haq minal batil, dari kebatilan. Fa innahu la yanfa'u sahibuhu idza kana mujarrad ittila' aw mujarrad thaqafah 'amah. Maka itu tidak bermanfaat bagi pelakunya kalau cuma sekedar tahu, cuma sekedar pengetahuan yang umum. Artinya apa? Ya namanya ilmu harus dipraktekkan. Kemudian yang paling pertama diilmui, yang wajib adalah tentang perkara tauhid dan tahu bagaimana jenis-jenis kesyirikan. Itu yang paling bermanfaat pertama-tama. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukup sampai di sini. Jazakumullahu khairan katsira. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.